warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan kembali lagi bertemu pada materi tematik. Pada tema 3, subtema 2. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu bahasa Indonesia dengan judul teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang agama, budaya, gejala alam, dan lain sebagainya. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan pada teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta. Jenis teks ini informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. Struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelas atau kasual, dan interpretasi. Yang selanjutnya, penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Coba kalian perhatikan pada paragraf pertama. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum atau pembuka. Nah, paragraf kedua yaitu deretan penjelas atau isi. Nah, pada paragraf ketiga yaitu berisi simpulan atau penutup. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang materi IPS. Pada judul penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern, yang kemudian disebut sebagai modernisasi. Contohnya, dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu terbatas. Lama-kelamaan teknologi pun berkembang. Hadirlah radio. Masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari radio. Kemudian, seiring perkembangan iptek, hadir pula televisi. Masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh dari televisi. Nah, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan Babbage tersebut menjadi cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah, yaitu kalkulator otomatis. Dari penemuan tersebut dapat membawa perubahan bagi masyarakat untuk lebih mudah saling mengirim surat elektronik atau email. Dengan komputer, masyarakat dapat melakukan jual beli secara online tanpa harus pergi ke pasar. Di dunia pendidikan, komputer dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang modern, sehingga dapat membantu para siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih baik.
anak-anak selanjutnya yaitu materi PPKN, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban ketika di rumah, yaitu menghargai makanan yang telah tersedia di rumah dengan cara tidak menyisakan makanan tersebut. Kewajiban di sekolah, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Kewajiban di masyarakat, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban, tentunya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Contoh-contoh penggunaan kewajiban yang bertanggung jawab beserta manfaatnya, yaitu di rumah, ya seperti merapikan mainan. Manfaat yang dapat diperoleh adalah mainan tidak cepat rusak. Ketika tidak dilaksanakan, mainan tentunya akan cepat rusak dan rumah jadi berantakan. Ketika di sekolah, kalian datang tepat waktu. Jika dilaksanakan, kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Jika tidak dilakukan, proses belajar mengajar akan terganggu. Nah, contoh di masyarakat, kita dapat melakukan dengan menjaga fasilitas umum. Jika dilakukan, semua orang dapat menggunakannya dengan nyaman. Jika tidak dilaksanakan, akan menjadikan tidak nyaman lagi untuk digunakan. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase arafabie aswara kwar arafabie aswara kwar Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase arafabie aswara kwar arafabie aswara kwar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bu Devi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.